Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Huda dengan NIM 198320017 dari kelas PTI 3A. Nah, di sini saya akan sedikit memaparkan tentang Distributed Artificial Intelligence. Sistem Artificial Intelligence atau AI tradisional telah berkonsentrasi pada pengumpulan informasi, representasi pengetahuan, dan eksekusi melalui agen cerdas tunggal. Sedangkan dalam kecerdasan buatan terdistribusi (DAI), proses ini didistribusikan di antara agen yang mahir untuk membuat independen serta terkoordinasi keputusan. Menurut Ponomarev dan Voronkov tahun 2017, DAI dapat dicirikan oleh 3 kualitas prinsip. 1. Merupakan teknik penyebaran pekerjaan antar operator. Yang kedua, ini adalah teknik untuk dispersi kekuatan. Yang ketiga, ini adalah teknik untuk berkomunikasi di antara agen yang berpartisipasi. Untuk memenuhi kualitas pertama, 2 aspek harus dipertimbangkan. Pertama, penyebaran pengetahuan, dan kedua, alokasi tugas di antara agen. Yang nomor 1, mengapa kecerdasan buatan terdistribusi? Karena pemodelan dan tanggung jawab komputasi telah mendapatkan kompleksitas ekstra karena dimensi terus berkembang. Akibatnya, sulit untuk mengatasi penggunaan metode terpusat. Adapun motivasi untuk menerapkan sistem multi-agen, menurut YU dan LIU tahun 2016 ada 3. Yang pertama, individu atau agen melacak perangkat lunak, alam, dan lingkungan tertentu. Yang kedua, interaksi antar agen dapat dimodelkan dan diawasi. Yang ketiga, setiap kesulitan dikelola oleh sublapisan dan atau subkomponen sistem. Oleh karena itu, MAS dapat dianggap sebagai solusi optimal untuk paradigma komputasi dalam lingkungan terdistribusi serta untuk kompleksitas data yang luas. Yang selanjutnya, ciri-ciri agen. Ada 4 ciri-ciri agen yang saya rinci. Yang pertama, swasembada. Agen bekerja tanpa mediasi langsung dari orang atau orang lain dan memiliki otoritas atas aktivitas mereka dan negara bagian dalam. Yang kedua, kapasitas sosial. Agen berkolaborasi dengan agen yang berbeda dan mungkin orang melalui bahasa korespondensi khusus. Yang ketiga, reaktivitas. Agen melihat kondisi mereka yang mungkin dunia fisik klien melalui antarmuka grafis, berbagai spesialis yang berbeda, internet, atau mungkin ini bergabung, dan bereaksi dalam desain yang menguntungkan untuk perubahan yang terjadi di dalamnya. Yang keempat, pro-animasi. Agen tidak hanya bertindak berdasarkan kondisi mereka. Mereka dapat menunjukkan perilaku terkoordinasi yang objek dengan melangkah maju. Nah, yang kedua, karakteristik kecerdasan buatan terdistribusi. Kecerdasan buatan terdistribusi atau DAI juga disebut kecerdasan buatan terdesentralisasi adalah subbidang kecerdasan buatan AI yang berkomitmen pada peningkatan penalaran terdistribusi untuk masalah. Yang kedua, DAI secara tegas diidentifikasi oleh sistem multi-agen dan pemecahan masalah terdistribusi. Yang ketiga, tujuan DAI adalah untuk menjelaskan pemikiran, pengaturan, pembelajaran, dan pengenalan masalah AI, terutama ketika mereka membutuhkan sejumlah besar informasi dengan menyerahkan masalah tersebut kepada agen independen. Yang selanjutnya, DAI mempertimbangkan interkoneksi dan interoperasi dari berbagai sistem hereditas yang ada. Dengan membangun selubung agen
di sekitar sistem warisan seperti itu. Mereka dapat dimasukkan ke dalam daftar agen. Dai meningkatkan eksekusi sistem kerangka kerja secara eksplisit menggunakan komponen efektivitas komputasi, ketergantungan, ekstensibilitas, viabilitas daya tanggap, kemampuan beradaptasi, dan penggunaan kembali. Yang selanjutnya, dai memberikan pengaturan dalam keadaan di mana kemampuan subsistem tersebar secara spasial dan transien. Yang selanjutnya, perencanaan multi-agen dai. Rencana multi-operator biasanya dilakukan untuk menjaga jarak strategis dari kegiatan yang saling bertentangan atau bentrok, terutama mengenai pemanfaatan aset langka. Multi-agen mengatur kontras dari perorganisasian, hierarkis, dan perdagangan data meta level mengenai tingkat detail yang ditentukan oleh masing-masing operator. Menurut Peterson et tahun 90. Dengan metode ini, para spesialis tahu sebelumnya dengan tepat gerakan yang akan mereka buat, gerakan apa yang dilakukan rekan mereka, dan koneksi apa yang terjadi. Oleh karena itu, pengaturan agen tersebut dapat menyimpan sejumlah memori asosiasi dan membuktikan dinamika pada waktu tertentu. Nah, di sini ada dua jenis perencanaan multi-agen. Yang pertama, perencanaan multi-agen terpusat, dan yang kedua, perencanaan multi-agen terdistribusi. Nah, yang selanjutnya, koordinasi antara multi-agen. Bagian besar arsitektur didasarkan pada fakta apakah agen harus berkomunikasi secara kooperatif dan kompetitif. Ada banyak alasan yang menjelaskan mengapa koordinasi antar agen diperlukan. Bagian berikut menjelaskan hal ini secara lebih rinci. Yang pertama, pada saling memborasi or confusion. Yang kedua, meeting of all requirements. Yang ketiga, distributed scale, resources, and data. Yang selanjutnya, dependency among the agent. Yang selanjutnya, efficiency. Nah, yang selanjutnya, cara komunikasi dengan agen. Untuk mencapai koordinasi, operator mungkin perlu berbicara satu sama lain. Sig dan Hun tahun 1994 meminta perhatian pada fakta bahwa spesialis dapat mencapai koordinasi tanpa korespondensi jika mereka memiliki model praktik satu sama lain. Koordinasi dapat dicapai terutama melalui asosiasi. Bagaimanapun untuk mendorong koordinasi, di mana operator perlu berkoordinasi melalui korespondensi, sangat penting bagi mereka untuk mempublikasikan tujuan, harapan, konsekuensi, dan kesulitan mereka kepada operator yang berbeda. Menurut Gilbert dan Conte tahun 1995. Yang selanjutnya ada kategori RPC. RPC dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, RPC mode BAT. Yang kedua, siarkan RPC. Yang ketiga, RPC panggilan balik. Yang selanjutnya ada partisipasi multi-agen. Multi-agen yang berpartisipasi di bawah dai dapat menunjukkan kerjasama penuh atau kerjasama parsial dalam berbagai pengetahuan. Agen yang sepenuhnya bekerja sama memecahkan masalah tipikal dan dependen. Mereka bahkan dapat mengubah hasil atau status akhir mereka untuk bekerja sama dengan agen lain. Yang selanjutnya, aplikasi dai. Dai atau Distributed Artificial Intelligence memiliki banyak aplikasi karena sifatnya yang distributif. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak aplikasi telah dibangun berdasarkan ide ini, yang tidak hanya membawa revolusi tetapi juga mengantarkan teknologi dan ide baru. Beberapa aplikasi yang terjadi setiap hari tercantum di bawah ini. Yang pertama, electricity distribution. Yang kedua, telecommunication system. Yang ketiga, database technology for service. Yang selanjutnya, order processing.
Yang selanjutnya, kesimpulan, kecerdasan buatan terdistribusi atau DAI adalah tingkat kecerdasan buatan yang mengelola komunikasi antar agen yang bijaksana dan cerdas. Ini berusaha untuk membangun agen cerdas yang dapat mengambil keputusan dan dengan demikian membantu diri mereka sendiri dalam mencapai tujuan di dunia yang dihuni oleh berbagai agen cerdas. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.